Lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, jangan lupa ya absen di Google Classmeet yang telah disediakan oleh Ibu. Nah, terus pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri dasar tangen, fungsi tangen. Nah, kemarin kan udah belajar tentang fungsi kosinus, persamaan dari fungsi kosinus. Nah, sekarang itu kita belajar persamaan trigonometri dasar fungsi tangen. Nah, jadi kalian walaupun di rumah aja harus tetap semangat ya, nggak boleh lesu, mulai, oke? Nah, kita mulai. Sebelum memulai pelajarannya, kita review dulu materi dari persamaan dasar kosinus. Nah, bisa dilihat di samping ya. Nah, bentuk umum penyelesaian persamaan dasar kosinus menggunakan sudut derajat yaitu apa? Oh iya, benar sekali. Nah, nilai X yaitu induk himpunan penyelesaiannya yaitu dengan rumus Y derajat tambah K kali 360 derajat atau X sama dengan min Y derajat tambah K kali 360 derajat. Untuk nilai K-nya itu himpunan bilangan bulat. Maksudnya bilangan bulat bukan himpunannya. Nah, jadi berarti nilainya bisa kayak 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke ya. Terus, bentuk umum penyelesaian persamaan dasar kosinus menggunakan satuan radian yaitu apa rumusnya? Oh, maaf. Maksudnya iya benar kosinus. Oh iya benar sekali. Nilai X-nya sama dengan Y tambah K kali 2pi. Nah, 360 derajatnya itu dikali dengan 2pi. Kenapa 2pi? Karena pi itu nilainya 180 derajat. Oke ya. Atau X sama dengan min Y tambah K kali 2pi. Dengan K itu bilangan bulat. Oke ya. Sip. Nah, untuk manfaatnya tangen yaitu tangen itu kan termasuk dalam trigonometri. Udah tahu kan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dibaca sendiri ya di samping ya. Dan bisa sering melihat seorang sedang mengukur jalan yang akan diperbaiki. Nah, trigonometri menemukan penggunaannya sempurna pada arsitektur. Nah, bisa buat arsitektur juga. Kurva-kurvanya bisa juga kan ya. Tuh lihat fungsi tangen aja kayak gini, fungsi kosinus kan kayak gini. Oke ya, itu untuk manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan dalam Al-Quran itu terdapat surat Yunus ayat 5. Nah, itu untuk apa? Untuk perhitungan waktu sholat, awal bulan. Itu kan menggunakan matematika juga. Dan itu salah satunya menggunakan trigonometri. Oke ya, bisa dibaca sendiri di samping ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini, dengan model pembelajaran fully daring, peserta didik dapat dengan sikap teliti dan taat aturan itu yang pertama dapat menemukan konsep persamaan trigonometri fungsi tangen. Terus yang kedua itu menemukan himpunan penyelesaian persamaan trigonometri fungsi tangen. Nah, dengan benar dan tepat. Jadi di sini kita akan menemukan himpunan penyelesaiannya dan menemukan konsepnya ya. Kita mau mencari rumusnya, gimana cara mendapatkan rumusnya. Oke, teknik penilaian ya seperti yang kemarin, nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan. Nah, nilai sikap, teliti dan taat aturan. Ingat, kalau kalian mengumpulkan tugasnya tepat waktu, kalian akan mendapatkan nilai yang TUPBGT. Oke ya. Pengetahuan lembar kerja peserta didik, nanti Ibu akan kerjakan lembar kerja peserta didik nanti kemungkinan ada yang kelompok dan ada yang individu. Terus yang ketiga itu teknik keterampilan, itu dalam teknik atau langkah-langkah dalam menyelesaikan LKPD-nya. Oke ya. Nah, persamaan dasar tangen, kita masuk ke persamaan dasar tangen. Nah, perhatikan grafik fungsi Y sama dengan tan X derajat berikut. Nah, kita disuruh menentukan nilai X demikian hingga tan derajat X sama dengan 1. Nah, jadi kan untuk tan derajat X sama dengan 1 itu kan nilainya banyak ya, nggak cuma 1 aja. Nah, kita lihat di grafiknya. Nah, bisa dilihat ya. Oke, grafiknya berbentuk seperti di samping. Nah, untuk nilai tan derajat X sama dengan 1 itu bisa berupa sudut 315 derajat. Terus
135 derajat, terus ada 45 derajat, terus ada 225 derajat, terus ada 405 derajat, dan ada 585, yang satunya itu ada 765, dan masih banyak seterusnya ya, kalau dihitung samping itu masih tak ingat. Nah, oke. Nah, untuk X sama dengan 45 derajat itu bisa didapat dari 45 derajat tambah 0 kali 180 derajat. Nah, kalau 225 itu bisa didapat dari 45 derajat tambah 1 kali 180 derajat. Nah, kalau 405 itu dapat dari 45 derajat tambah 2 kali 185. Oke, begitu juga 585 itu didapat dari 45 derajat tambah 3 kali 180 derajat. Nah, dan 765 juga begitu, tinggal nilai 1 2 3 dikali angka 4. 45 tambah 4 kali 180 derajat. Nah, untuk 325 itu didapat dari 45 derajat tambah min 2 kali 180, itu sama dengan hasilnya 315 derajat. Sedangkan untuk min 135 itu didapat dari 45 derajat tambah min 1 kali 180 derajat. Jadi bisa didapatkan untuk rumus sendiri, untuk rumus mencari tan X derajat sama dengan 1 itu dengan rumus X sama dengan 45 derajat tambah K. Nah, K kali 180 derajat. Nah, di sini K di sini itu bilangan bulat. Jadi rumus persamaan dasar tan X itu bisa dapat dari situ, tan X derajat sama dengan 1. Oke ya, sudah ditemukan kan ya? Nah, jadi langkah-langkah untuk menentukan nilai X derajat yang memenuhi tan X derajat sama dengan 1 adalah, nah, tan X derajat sama dengan 1. Nah, satunya itu diganti sama derajat. Nah, berapa tan berapa yang hasilnya 1? Itu kan tan 45 derajat. Oke ya, berarti tan X derajat sama dengan tan 45 derajat. Penyelesaiannya jadi X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180 derajat. Di sini K-nya bisa diganti bilangan bulat. Nah, dari bisa min, bisa 0, 1, 2, 3 dan lain. Nah, kalau oke ya, paham ya? Kita udah menemukan rumusnya. Nah, terus untuk umum penyelesaian persamaan tangen. Nah, berarti ada dua, yaitu menggunakan satuan derajat, yang satunya menggunakan satuan radian. Nah, kalau menggunakan satuan derajat kita pakai tan X derajat sama dengan tan Y derajat. Penyelesaiannya yaitu nilai X sama dengan Y derajat tambah K kali 180 derajat. Untuk K bilangan bulat. Oke ya. Jadi rumus tan itu untuk mencari nilai X nya itu cuma satu rumus. Oke. Nah, terus untuk kalau menggunakan satuan radian itu tan X sama dengan tan Y. Ingat ya, 180 derajatnya tinggal kita ganti pi, berarti YX sama dengan Y tambah K kali pi. Oke ya. Nah, kita temukan rumus bentuk umum dari dari persamaan dasar tangen. Oke ya. Asik. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri berikut. Yang pertama ada tan 3x sama dengan tan 72 derajat. Yang kedua dengan batas 0 derajat, x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Terus yang kedua ada tan x plus 20 derajat sama dengan sepertiga akar 3 dengan batas x lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk yang ketiga yaitu tan 2x min 1/4 pi sama dengan tan sepertiga pi. Nah, untuk x lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 pi. Kita bahas yang pertama dulu. Nah, yang nomor pertama yaitu diketahui tan 3x sama dengan tan 72 pi. Ditanya himpunan penyelesaiannya itu berapa? Nah, penyelesaiannya jadi nilai x sama dengan y derajat tambah k kali 180 derajat. Nah, berarti x-nya itu berapa? X-nya itu kan 3x, ya kan? Nah, berarti 3x sama dengan y-nya diganti 72 derajat tambah k kali 180 derajat. Nah, kita biar di samping mana ya? Samping kiri ya kalau dari aku. Nah, biar samping kirinya itu hanya x, berarti
kita dibagi 3, berarti jadinya X sama dengan, kalau 72 bagi 3 itu berapa? 24 derajat. Terus 190 bagi 3 berapa? 60. Iya, jadi ketemu X nya itu X sama dengan 24 derajat tambah K kali 1 kali 60 derajat. Nah, kita masukkan, jika K nya 0 maka ketemu X nya berapa? 24 derajat. Kalau K nya 1, nah dia kan berarti kan dia memenuhi ya, karena batasnya itu lebih dari sama dengan 0 kurang dari 360 derajat. Nah kalau K nya 1, nah tinggal X sama dengan 24 derajat tambah 1 kali 60, berarti 84. Oke, memenuhi ya. Untuk K sama dengan 2, nah X sama dengan 24 derajat tambah 2 kali 60 derajat, berarti 144. Nah memenuhi juga kan. Nah kalau K sama dengan 3 itu 204, itu memenuhi juga kan. Oke, K sama dengan 4 itu X sama dengan berapa? Nah K nya ditinggalkan di angka 4, berarti 264 juga memenuhi. Nah terus kalau K sama dengan 5, maka itu 324, dia juga memenuhi. Terus habis itu kalau K sama dengan 6, nah hasilnya itu 384. Kalau 384 berarti kan dia tidak memenuhi karena dia lebih dari 360 derajat. Oke ya, paham ya? Kita lihat dari batasnya tersebut. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 24 derajat, 84 derajat, 144 derajat, 204, 264 derajat, dan 324 derajat. Oke ya. Terus untuk yang nomor 2, diketahui tan dalam kurung X plus 20 derajat sama dengan tambah 20 derajat sama dengan 1/3 akar 3, dengan batas itu X nya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 60 derajat. Oke, ditanya himpunan penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya yaitu tan X plus 20 derajat sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kita ganti 1/3 akar 3 itu senilai dengan tan berapa? Nah, iya benar sekali, tan 30 derajat. Berarti kita akan ganti 1/3 akar 3-nya itu dengan 30 derajat. Jadi tan dalam kurung X plus 20 derajat sama dengan tan 30 derajat. Oke, nilai X-nya itu apa rumusnya? Ya, benar sekali, nilai X sama dengan Y derajat tambah K kali 180 derajat. Nah, X-nya kita ganti X plus 20 derajat. Karena disitu kan udah diketahui X-nya itu X plus 20 derajat sama dengan Y-nya kita ganti angka 30 derajat tambah K kali 180 derajat. Jadi X-nya sama dengan 20 derajat di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan biar yang sebelah kiri itu hanya memuat X saja. Berarti 30 derajat dikurangi 20 derajat tambah K kali 180 derajat. Didapat berarti X sama dengan 10 derajat tambah K kali 180 derajat. Oke ya. Nah, terus kita masukkan nilai K-nya. Jika K-nya 0, didapat 10 derajat. Dia memenuhi ya. Kalau K-nya 1, ya didapat 190 derajat, memenuhi juga. Kalau K-nya 2, diganti 10 derajat. Nah, diganti 370 derajat kan dia tidak memenuhi karena lebih dari 360 derajat. Sedangkan batas yang dimau itu kurang dari 360 derajat. Oke ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya berarti 10 derajat dan 190 derajat. Oke. Nah, kita lanjut ke yang nomor 3, yang nomor terakhir, yaitu contoh yang nomor terakhir. Diketahui tan dalam kurung 2x min 1/4 pi sama dengan tan 1/3 pi. Nah, ini ditanya himpunan penyelesaiannya. Terus penyelesaian. Nah, terlihat itu sudah diketahui sama ya, tan sama tan, tinggal dimasukkan saja ke rumus. Kalau rumus dari radian itu apa? Ya benar sekali, nilai X sama dengan Y tambah K kali pi. Nah, kita tinggal masukkan aja. X nya kita ganti 2x min 1/4 pi ya, sesuai yang diketahui ya, sama dengan Y nya kita ganti 1/3 pi. Terus, min 1/4 pi nya itu kan biar di sini itu kan hanya nilai X saja. Jadi min 1/4 pi nya kita pindah ke kanan. Nah, jadinya 1/3 pi tambah 1/4 pi. Nah, kan min pindah jadinya plus. Oke ya, masih ingat ya. Nah, 2x sama dengan 1/3 pi tambah 1/4 pi kali K kali pi. Nah, kalau kita samakan penyebut dulu, kita jumlahkan ya. Berarti 2x sama dengan kita samakan penyebut, kalau samakan penyebut ini kan 12. Nah, itu yang atas berarti 1 kali 4, berarti 1 kali 4, 4, yaitu 1 kali 3, 3, berarti 4 tambah 3, 7 ya, benar, 7/12.
Nah, jadi kalau X saja berarti 7/12 dibagi 2 Pi tambah K kali setengah Pi. Berarti kan jadinya 7/24 Pi tambah K kali setengah Pi. Oke ya, habis itu kita tinggal masukkan. Nah, kalau sudah dalam bentuk X baru kita masukkan nilai K. Kalau misalnya belum dalam bentuk X sama dengan kita tidak boleh dikalikan K-nya, tidak boleh di K-nya dimasukkan nilainya. Oke ya. Nah, K sama dengan 0, maka X-nya nilainya 7/24 Pi. Terus kalau K sama dengan 1, nilainya berapa? 19/24 Pi. Tahu kan ya cara ngitungnya, kita tinggal samakan penyebut. Terus K sama dengan 2, berarti 31/24 Pi. Nah, itu kan masih kurang dari 2 Pi, masih termasuk ya. Kalau K sama dengan 3, berarti nilainya 43/2 Pi, jadi masih memenuhi. Terus K sama dengan 4 itu 55/24 Pi. Nah, itu tidak memenuhi karena dia lebih dari 2 Pi. Oke ya. Nah, jadi himne penyelesaiannya yaitu 7/24 Pi, 19/24 Pi, 31/24 Pi, dan 43/24 Pi. Oke, sudah paham materinya? Nah, semoga ilmunya bermanfaat ya. Jadi mudah sekali ya untuk mencari persamaan fungsi tangen. Oke ya. Jadi himne penyelesaiannya bisa diketahui tadi caranya kayak gitu. Hanya kalau tang itu hanya menggunakan satu rumus, yaitu X sama dengan Y derajat tambah K kali 1/40 derajat. Kalau sin dan cos itu menggunakan 2 rumus. Nah, jadi nanti untuk sin cos tan udah semua ya. Kita nanti berlatih terus buat biar kalian sampai bisa. Oke, sekian dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan bosan-bosan lihat Mbak Rima ya, Bu Rima ya maksudnya ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan.